Pelajari trik sederhana ini dan kamu bisa meningkatkan keberhasilan trading forexmu secara signifikan. Pernah nggak kamu bingung saat melihat tren di suatu time frame? H4 trennya turun, tapi di H1 sedang sideways. Di M15-nya trennya malah naik. Sedangkan di time frame M3 atau M1-nya trennya turun. Terus, mau ikutin yang mana ini? Mau buy atau sell? Suka bingung sendiri nggak sih? Ini adalah masalah yang aku alami sebelum mempelajari top-down time frame analysis. Top-down analysis melibatkan semua time frame, memulai dari kerangka waktu yang lebih besar dan mempersempitnya ke kerangka waktu yang lebih kecil. Jadi, begini ceritanya. Yang harus kita pahami, market itu bergerak tidak asal naik dan tidak asal turun. Semua terjadi tidak kebetulan. Semua terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Lalu, pertanyaannya, siapa yang dapat melakukan itu? Jadi, market itu bergerak berdasarkan history dan story. Ini adalah story time frame H4. Trennya sedang turun. Di sini, dia bergerak membentuk correction dan berpotensi melanjutkan penurunan. Sedangkan di time frame H1, ini dia sedang sideways. Dan saat ini, harga sudah berada di resisten, berpotensi akan balik ke support. Selanjutnya, di time frame M15 sedang terjadi tren naik, dan harga saat ini berpotensi bergerak membentuk correction. Dan di time frame M3, ini terjadi tren turun yang mengkonfirmasi dari cerita semua time frame untuk bergerak turun. Kita akan lihat contoh langsung di market Euro USD. Ini adalah time frame H4, trennya sedang turun, dan saat ini sudah mengambil liquidity. Di time frame H1, market sedang sideways dan harga bergerak ke arah support setelah menyentuh resisten. Di M15, market trennya sedang naik, tapi dia bergerak turun untuk membentuk correction sebelum melanjutkan trennya. Dan yang terakhir, di time frame M3 terkonfirmasi trennya bergerak turun, maka kita bisa langsung entry atau menunggu rejection di area penawaran untuk melakukan sell atau penjualan dan target profit di area permintaan terdekat. Bagaimana? Apakah kamu sudah mulai mengerti? Baik, saya akan memberikanmu satu contoh lagi agar kamu semakin paham. Ini adalah H4, trennya naik. Berarti entry posisi buy adalah opsi yang terbaik. Sedangkan di H1 sedang sideways, tapi harga sudah mendekati di area support, berpotensi akan kembali ke arah resisten lagi. Lalu, M15 trennya sedang turun, tapi harga berpotensi akan membentuk correction dahulu dan mengambil liquidity di atas untuk melanjutkan penurunan. Dan di M3-nya, harga mengkonfirmasi akan adanya kenaikan, sehingga kita bisa entry buy untuk melengkapi semua cerita dari market Nasdaq ini. Bagaimana? Pasti sudah tidak bingung lagi kan? Sekarang sudah paham kan mengapa market itu naik dan mengapa market itu turun? Story make a history.